sekalian, saya tidak mau berpanjang lebar di sini, karena sudah pembicara yang kedua sudah ada. Ada Pak Made Dana M. Tangkas, beliau sudah hadir. Jadi perlu saya perkenalkan dulu, beliau memiliki segudang prestasi dan jabatan dalam dunia bisnis. Selain menjabat sebagai Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, beliau juga Presiden Institut Otomotif Indonesia, founder atau Presiden Direktur PT Insan Bisnis dan Industri Manufaktur, Chairman Permanen Komite Kadin. Beliau pernah menjabat sebagai Vice President Toyota Wilayah Asia Pasifik, pengurus Yayasan Astra Bina Ilmu, dan Yayasan Dharma Bakti Astra. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan mendapatkan insight yang dalam dari beliau, bagaimana strategi membangun bisnis, karena beliau banyak malang melintang di bidang bisnis. Untuk itu, kami persilakan Pak Made Dana Tangkas. Inggih, laresna Pak. Oke Pak, semua. Pak Dewa yang ikut share, terima kasih atas dan jadi tiap buka dengan penganjali Om Swastiastu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Kade ya, dan sudah sangat komprehensif sekali, dan juga tentunya nanti ada Pak Sarguna juga, dan juga tadi sudah ditambahkan oleh Pak Dewa bahwa konsep 2050 gitu ya, dan saya ingin juga mengantarkan sebenarnya 2030 dulu sebelum ke 2050 gitu ya. Apa yang harus kita bangun 2030 ini. Jadi 2020, 2025, 2030. Sehingga dari perspektif praktisi bisnis dan juga ekonomi dan industri, kita ingin melihat Indonesia tetap bisa maju menjadi Indonesia emas dengan industrinya berdikari, dan juga umat Hindu itu sejahtera di tahun 2030. Jadi ini saya kira menjadi perspektif kita, dan tentunya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kade ya, itu banyak sekali, dan bagaimana menjawab prolog yang disampaikan oleh Pak Dewa di dalam perbincangan kita malam ini, yaitu bagaimana mengantisipasi fenomena yang ada dengan arus deras perubahan ekonomi dunia, dan juga bagaimana praktek-praktek yang terbaik yang bisa kita lakukan di Indonesia, apakah itu membangun keumatan maupun juga membangun Bali sebagai base camp, sebagai rumah besar yang harus kita juga buat fondasinya kokoh. Jadi hari malam ini saya bagi dalam 3 pembahasan. Pertama adalah berbicara nanti bagaimana kondisi wabah COVID dan juga krisis ekonomi. Walaupun tadi sudah sebenarnya bagian saya ringan ya, karena sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kade ya. Dan yang kedua, nanti saya akan ikut memberi warna perspektif praktisi bisnis dan bagaimana recovery ekonomi. Jadi sekarang kita masa survival, kemudian recovery, dan juga nanti rebuild. Jadi ini momentum yang baik untuk kita melihat persoalan dunia, persoalan Indonesia, dan juga persoalan fondasi kita, Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33, dan dengan asas ekonominya yang belum berjalan sampai sekarang, yang belum mantap, dan ini menjadi sebuah refleksi kita ke depan. Dan yang terakhir nanti rekomendasi terhadap pengembangan kita ke depan. Dan pertama berbicara mengenai wabah COVID, tadi sudah dipaparkan bahwa virus ini tidak ada seorang pun yang tahu kapan berakhirnya, dan juga bagaimana pengembangannya dan dalam bentuk apa sangat tidak jelas. Namun demikian, dari data-data maupun dari pengalaman di berbagai negara, terutama yang sudah terjadi itu adalah di China, di Wuhan, kemudian kita ketahui ada di Korea, dan ternyata ada lagi gelombang kedua dan lain sebagainya gitu ya. Ini menjadi sebuah pelajaran di kita. Sementara kalau kita lihat di Jakarta sudah
mulai menurun, tapi di Jawa Barat, Jawa Timur itu meningkat. Sehingga secara total kurvanya masih belum turun sebenarnya. Nah, ini yang membuat gambaran tadi yang kita sebut dengan new normal itu sebenarnya belum bisa kita pastikan kapan itu terjadinya. Sehingga dalam gambaran kurva yang ada di depan ini, saya kebetulan tanggal 6 Mei yang lalu bincang-bincang di Persatuan Insinyur Indonesia dengan Menko Ekonomi, sehingga secara pemerintah dari Menko Ekonomi terdesak harus ini mengembangkan kegiatan ekonomi gitu ya, karena krisis yang sekarang terjadi seperti tadi sudah disampaikan sangat berbeda dengan 98. Kalau 98 yang terpukul adalah demand side. Jadi langsung industri besar, ekonomi besar, perusahaan besar itu terpukul. Kalau sekarang ini dari supply side. Jadi karena adanya PSBB, karena tidak boleh bergerak, tidak boleh pergi kemana, tidak boleh mengerjakan kegiatan usahanya, akhirnya berdiam diri, dan ini akhirnya memukul para IKM dan UMKM kita di Indonesia, termasuk tentunya koperasi dan juga jenis-jenis usaha yang lainnya. Jadi saya kira ini sangat berat sekali pukulan ekonomi sekarang ini yang menimpa UMKM maupun IKM. Jadi ekonomi rakyat kita ini sudah terpukul. Nah, walaupun demikian, kemudian pemerintah kita ketahui bahwa sejak nanti awal Juni ini sudah mulai dibuka pelan-pelan dengan protokol kesehatan gitu ya. Apakah itu industri kesehatan atau perusahaan-perusahaan strategis yang seperti kebetulan saya aktif di beberapa industri di otomotif itu ya di awal Juni ini nanti sudah mulai produksi walaupun itu hanya satu shift gitu ya. Jadi tidak, dan itu berarti suppliernya pun sebagai gerbong dari lokomotifnya itu pun akan tertarik semua. Dan ini menjadi gambaran kita ke depan. Dan kita tidak tahu secara total apakah nanti dampak perlambatan ekonomi global maupun nasional ini ke Indonesia terhadap kita dan juga umat dan juga masyarakat di Bali. Kita belum tahu apakah ini 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, atau 2 tahun. Namun kalau kita lihat dari pengalaman flu Spanyol yang terjadi tahun 1920, itu hampir 6 tahun. Jadi ini akan menggambarkan resesi yang panjang, yang terjadi sebuah kegiatan hidup. Di dalamnya ada ekonomi, ada industri, ada bisnis. Nah, ini tentunya harus kita benar-benar perhatikan. Tadi sudah disampaikan bagaimana juga dampak terhadap PMI ya, PMI manufacture kita itu menurun terus. Jadi saya kira tidak panjang lebar saya jelaskan ini. Kemudian kita ketahui dalam paparan tanggal 27 Mei yang lalu dari OJK juga memberi gambaran bagaimana dampak terhadap dunia perbankan, termasuk juga fiskal gitu ya, dan juga ada gambaran moneter bahwa kita ini sudah semakin harus mempersiapkan supaya pemburukan sektor real itu jangan terus-menerus ya, termasuk juga kesehatan manusia. Jadi ini menjadi sebuah pertimbangan yang harus kita lihat ke depan. Dan oleh karena itu, dengan adanya krisis katakan wabah COVID-19 ini, kemudian ditambah lagi dengan tadi ada krisis ekonomi, ini menjadi sebuah gambaran bahwa ini dampaknya tidak hanya jangka pendek, tapi akan berlarut-larut bisa jangka panjang. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, dan seterusnya. Oleh karena itu, ada sebuah pemaparan secara nasional yang kita juga lihat di Indonesia maupun di dunia, bahwa ini akan terkait terdampak dengan anggaran research and development. Jadi bagi pengembangan produk yang ke depan, tadi sudah disampaikan, itu perlu ada research and development. Namun di Indonesia kalau kita lihat, di RUU yang lalu itu sudah dibuat pemotongan sekitar 39,7 triliun ya itu ya di APBN. Nah sehingga research dan development kita ini pun menjadi sebuah question besar. Apakah ini nanti bisa didrive oleh sektor swasta? Di mana kalau kita lihat sektor swasta yang sekarang ini kebanyakan adalah prinsipal dari luar negeri, gitu ya. Nah ini mereka pun mempunyai permasalahan yang kompleks. Seperti kemarin kita lihat perusahaan otomotif Nissan, gitu ya.
yang sudah mendeklar bahwa Indonesia tutup, namun sayang dipindahkan ke Thailand gitu ya. Padahal seharusnya kita bisa compete, kita bisa beat Thailand gitu. Nah ini yang menjadi persoalan nasional, persoalan bangsa dan persoalan masyarakat kita yang harus kita padukan. Termasuk juga bagaimana dengan adanya wabah COVID ini kita remote working, kemudian termasuk remote business. Nah ini perlu kita perhatikan cyber security. Oleh karena itu SDM kita perlu diadakan di pelatihan-pelatihan karena ke depan ini menuju new normal itu sangat penting sekali. Jadi pelatihan tadi Pak Dewo sudah menyampaikan diajari anak, saya juga diajari anak ini membuka ini diajarin anak yang ya mahasiswa gitu ya. Jadi kita bisa lebih cepat. Jadi persoalan-persoalan ini harus kita hadapi ke depan. Termasuk di dalam bisnis juga itu berubah nanti tidak hanya perdagangan global biasa tapi juga masuk kepada e-commerce. Dan terutama memperhatikan demand dan supply. Dan di sana ada aspek bagaimana pengolahan sumber daya alam, termasuk juga industri-industri strategis tertentu yang kita kembangkan. Ya saat ini kita masih berpangkal kepada industri pangan yang memang harus disediakan untuk 270 juta penduduk Indonesia, termasuk nanti ada industri sandang dan pangan, termasuk tadi pengembangan pada industri 4.0. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Dan selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menyiapkan diversifikasi dan inovasi teknologi produk. Jadi saya sempat bincang-bincang dengan beberapa CEO bulan lalu, dan juga disampaikan bahwa setelah pasca COVID ini atau nanti new normal, itu perlu kita lihat customer kita. Bagaimana behavior customer kita, bagaimana pemanfaatan produk-produk kita oleh customer kita. Karena kalau kita lihat, bisa kita bayangkan, customer ini sangat menentukan nanti demand-nya seperti apa, kemudian supply-nya seperti apa. Dan termasuk nanti customer itu mendetermine apakah produk kita yang kita buat sekarang ini masih sama 100% dengan yang kita buat sebelum wabah, ataukah berubah parsial gitu ya, ada 50-50 ataukah berubah 100%. Nah, ini menjadi sebuah gambaran sehingga kita perlu melihat diversifikasi dan inovasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang kelima di sini adalah capital injection. Jadi ada stimulus, research, termasuk juga permodalan yang sangat penting untuk menggerakkan industri atau ekonomi kita ke depan. Jadi oleh karena itu, sejalan dengan itu tentunya kita melihat bahwa pemerintah sudah membuat beberapa program stimulus, walaupun kita ketahui stimulus satunya ya bisa dikatakan gagal gitu ya. Nah sekarang ini stimulus ketiga. Stimulus ketiga ini dengan program pemulihan ekonomi 150 triliun. Bagaimana nih realnya? How to realize, dan bagaimana benar-benar masuk kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tentunya ini berangkat kepada dua persoalan ya sekarang ini. Bagaimana jaringan pengaman sosial, safety net, social safety net, dan juga bagaimana jaringan pengaman sektor real yang bisa mengembangkan, menumbuhkan kegiatan ekonomi. Jadi ini yang nanti kita bisa masuk kepada individu, menjadi modal kerja, modal investasi, dan juga termasuk permodalan pembiayaan lainnya. Dan sejalan dengan perkembangan itu, kalau kita lihat secara nasional Indonesia maupun juga secara umat ya, dan juga secara daerah kita di Bali, juga tadi sudah disampaikan perlu adanya nanti melihat tren adaptasi perubahan untuk bidang ekonomi dan juga industri. Terkait nanti diversifikasi produk dan servis, pelayanan kita mungkin dengan adanya new normal, atau apakah itu bulan Agustus, September, Oktober, apakah nanti dengan kondisi yang dengan pattern atau pola yang baru ke depan itu perlu inovasi produk, teknologi, dan juga servis termasuk prosesnya. Dan menurut saya yang tidak kalah penting di sini yang perlu kita drive adalah momentum baik, dan ini bisa menjadi sebuah pelajaran besar bagi umat, dan khususnya kita melihat Bali ya sebagai base camp ini, bagaimana kita bisa kembali memberdayakan local resources kita. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa dunia pendidikan, dunia pelatihan ini sangat penting, sehingga SDM-nya itu
benar-benar bergerak lebih cerdas, lebih kompeten, lebih profesional gitu ya. Termasuk juga dengan lebih kompeten, profesional dan menguasai teknologi, nanti bisa kita gerakkan sumber daya alam yang ada di daerah kita. Dan ini yang menurut saya secara nasional maupun secara daerah ini sangat penting sekali untuk mendrive ke depan setelah pasca COVID ini, bagaimana kita menentukan kegiatan industri, kegiatan ekonomi kita. Dan yang tidak kalah pentingnya juga membangun e-commerce tadi, online bisnis maupun semi offline, termasuk bagaimana membuat semua operation lebih efisien, lebih produktif. Contohnya sekarang kita bekerja di rumah. Kalau kita bandingkan dengan sebelum kerja di rumah, kita setiap hari rapat dari Jakarta Utara pergi ke Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Nah itu banyak sekali ya terjadi idle, terjadi macet. Nah ini dengan sekarang ini kita bisa kelola kegiatan kita maupun juga nanti bisnis ke depan bagaimana lebih efisien dan lebih produktif. Dan era new normal nanti itu menggambarkan tadi ada online shopping, kebersihan lebih diperhatikan, kesehatan lebih diperhatikan. Kalau yang lalu mungkin tiap hari kita bekerja, hampir setiap malam mengajak tamu kita makan malam di Bebek Bengil gitu ya, restoran Bebek Bengil. Atau di restoran ayam betutu gitu ya. Nah, mungkin dengan kondisi ini kita udah di rumah, udah nggak bergerak seperti itu lagi. Dan termasuk ya tentunya protokol kesehatan, physical distancing, dan juga kunjungan fisik digantikan dengan virtual, mungkin nanti menggunakan drone atau menggunakan CCTV, menggunakan video seperti yang sekarang kita lakukan, online meeting, dan juga digitalisasi menjadi sebuah keharusan. Jadi dari kondisi itu saya melihat secara perspektif sebagai praktisi bisnis dan ekonomi, bagaimana kita melihat recovery ya yang harus kita jalankan dan bagaimana kita merebuild ke depan tatanan ekonomi Indonesia, termasuk juga tentunya teman-teman, saudara-saudara semua yang kita bergerak di dalam kegiatan umat Hindu maupun juga dengan base camp yang ada di Bali. Jadi secara nasional kita selalu melihat bahwa ada industri primer, ada industri sekunder, ada industri tersier. Dan ini menjadi sebenarnya tulang pokok kenapa Jepang, kenapa Korea, kenapa China bisa menjadi negara industri yang besar gitu ya. Karena mereka mengolah semua sumber-sumber yang ada di sini. Dari sumber industri primer, katakan oil, gas, and coal gitu ya. Mereka beli, mereka olah, gasifikasi, kemudian dari gas, nafta, 20% diolah jadi bernilai tambah yang berlipat-lipat. Termasuk industri metal, mineral, ya logam, dan juga agro, maritim, dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi sebuah peluang kita, bagaimana kita melihat merubah mindset kita di saat situasi wabah ini dan merefleksikan semua kegiatan ekonomi kita supaya ke depan ini dengan pelajaran yang pahit karena seumur hidup baru ini yang kita lihat dan ini kita alami, dan saya yakin dan saya percaya juga bahwa Bapak di sini yang hadir juga tentunya melihat dari tahun 1920 sampai sekarang yang besar wabah pandemiknya ini gitu ya di abad 21 ini. Jadi saya kira ini menjadi sebuah gambaran kita ya terkait nanti dengan tujuan hidup umat Hindu tentunya ya Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma dengan Catur Purusa Arta ini menjadi sebuah platform, sebuah keharusan yang harus kita jalankan bagaimana semua itu bertumbuh kepada Dharma tadi. Sehingga dengan kita bisa mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia tadi dengan berbagai inovasi teknologi sehingga kita dapatkan produk-produk yang unggul atau servis pelayanan yang unggul dari kita. Sehingga ini menghasilkan sebuah manfaat yang besar bagi kehidupan. Dan juga saya coba mengambil dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014. Kebetulan saya ikut sebagai tim perumus perancang dulu dengan Kemenprin dan juga DPR dan Kadin. Dan ini sebenarnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Dewa dan Pak Kadek juga ya, ini dasarnya adalah human resources. Jadi bagaimana membangun sumber daya manusia yang unggul. Jadi mindset kita
melihat persoalan ini, perspektif ini secara kegiatan ekonomi, bisnis, industri itu harus berbasis kepada sumber daya manusia. Cuman permasalahannya sekarang sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia yang unggul itu belum bisa kita buat dengan sesungguhnya. Walaupun kita tahu ya sumber daya manusia yang unggul itu adalah manusia yang cerdas gitu ya, cerdas intelektualnya, emosionalnya, termasuk juga spiritual. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa manusia yang unggul itu mempunyai ability, ada skill. Ini saya kira menjadi kebiasaan. Perspektif sumber daya manusia inilah yang menjadi ketertinggalan kita secara bangsa maupun secara umat maupun secara orang Bali gitu ya. Sehingga kita tidak menguasai situasi bisnis atau situasi nasional secara lebih tinggi, lebih kuat gitu. Saya kira ini sebagai gambaran aja. Kemudian dalam tatanan industri, saya kira kita mempunyai industri primer, industri sekunder, industri tersier. Nah, tetap ini semua adalah berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga kita bisa menunjukkan semua performa kegiatan industri ini menuju kepada kemakmuran rakyat. Ya, ini saya kira menjadi cita-cita kita semua. Dan di dalam situasi wabah ini, dan juga harus kita pikirkan ke depan, bahwa dampak yang terjadi sekarang ini adalah sudah terpukullah perusahaan-perusahaan, termasuk industri besar, sedang, IKM, UMKM, termasuk individu perorangan kita. Nah, sehingga sebagai umat dan sebagai masyarakat Bali ya yang mempunyai sebuah keunggulan-keunggulan atau sebuah kegiatan ekonomi, katakan tadi sudah disampaikan 70% itu adalah penghasilannya dari pariwisata, 30% dari pertanian. Nah, ini bagaimana nih bisa kita tumbuhkan ke depan lagi? Apakah bisa nanti double atau triple atau 10 kali lipat? Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan. Negara kita bisa, pengalaman saya di Thailand tahun 2010, mereka bisa melipat-lipatkan, di Malaysia juga bisa melipatkan. Nah, kenapa? Termasuk Singapura bisa, kenapa kita tidak? Nah, ini yang menjadi dampak kita sekarang ini. Secara bisnis memang transaksi menurun, kemudian cash flow perusahaan juga sudah negatif, termasuk mungkin nanti aspek kepada individu perorangan pun bisa negatif juga cash flow-nya gitu ya, sehingga membutuhkan soft loan, membutuhkan stimulus, insentif, dan seterusnya. Dan ini yang saya pikir kepedulian kita adalah terpukul rakyat kecil, terpukul masyarakat kita di pedesaan, yang bisa kita katakan ini yang kemudian nanti menjadi daya dukung kita ke depan, dan ini harus kita selamatkan, dan ini harus kita pikirkan apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat ekonomi mereka itu. Termasuk di dalam kegiatan perusahaan kita perlu melakukan rasionalisasi. Jadi ada biaya-biaya, fixed cost, kemudian termasuk pengurangan tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, ini juga memunculkan pengangguran. Nah, oleh karena itu mungkin perlu shifting tadi. Yang tadinya jadi orang gajian sebagai pekerja, nanti bisa menjadi entrepreneur. Dan ini perlu kecerdasan dan perlu keuletan tadi. Bagaimana melihat supaya kita bisa survive, kemudian recover. Dan yang lainnya tentunya pemerintah sudah memperhatikan akan ada stimulus, insentif, pengurangan bayar pajak, dan juga termasuk bagaimana menghadapi peningkatan pengangguran. Dan ini saya coba paparkan di sini, sebenarnya di dalam jangka pendek ini kita harus segera memperhatikan teman-teman atau saudara-saudara kita atau usaha-usaha yang ada di kita secara sektorial, secara kegiatan usaha maupun juga nanti termasuk bagaimana pendanaannya, bagaimana bisa disupport oleh microfinance maupun juga oleh dunia perbankan. Ya, saya kira ini sebagai sebuah gambaran kita perlu membantu dari cash flow, sumber daya manusia, operasi, kegiatannya, sampai sistem, prosedur, nanti terkait juga dengan partner maupun vendor, dan juga terkait dengan pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Dan juga dalam paparan kemarin juga sudah disampaikan bahwa aktivitas ekonomi yang menyusut, kemudian terjadi perputaran roda ekonomi terhambat, sehingga nanti
dunia perbankan, BPR, dan juga perusahaan pembiayaan perlu memikirkan bagaimana terkait dengan perkreditan. Sebagai contoh, saya di dunia otomotif itu hampir 60-70% pembeli kendaraan, apakah itu mobil, motor itu adalah dengan kredit gitu ya. Nah ini juga akan menjadi sebuah pukulan besar, apalagi pasarnya itu drop sampai 50%, 60%. Dan tentunya ini menjadi sebuah gambaran di industri yang lain pun harus kita coba pikirkan ke depan bagaimana kebijakan restrukturisasi, kemudian subsidi, dan juga penyangga likuiditas lainnya. Dan dari paparan kemarin juga kita dengarkan dari BI dan juga dari OJK, itu stabilitas sistem keuangan terjaga gitu ya, permodalan likuiditas memadai, serta profil risiko yang terjaga. Walaupun kita tahu sudah terjadi quantitative easing gitu ya, sekitar 500 triliun. Dan juga kita ketahui dari program pemerintah 400 triliun itu akan dikeluarkan. Dan ini saya kira tidak cukup karena permasalahan kita ini sudah sangat mendasar sekali. Oleh karena itu, di dalam melihat kekuatan ekonomi umat Hindu yang tentunya berpusat di Bali, saya melihat bahwa ke depan ini selain sumber daya manusia tadi, kita harus perkuat, kita harus mindset change gitu ya, bahwa kita sebagai owner, sebagai bohir atau sebagai yang punya gitu. Nah, ini yang menurut saya berat. Saya berapa kali diskusi dengan para konglomerat termasuk senior di ITB, Pak Teddy Rahmat, nah itu selalu meminta bagaimana nih teman-teman kalau bisa jadi bohir nih, jadi bos di negeri sendiri gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Nah, bagaimana kita mengajak teman-teman di Bali maupun juga umat Hindu secara nasional bisa melihat persoalan Bali itu mempunyai industri primer. Ada pertanian, ada maritim, ada air, ada sumber energi lainnya. Bagaimana kita mendayagunakan ini? Termasuk industri sekunder. Ada pengolahannya, ada kerajinan, dan juga termasuk tersier tadi, pariwisata, yang 70% menopang kehidupan masyarakat Bali. Dan ini saya kira yang perlu kita kedepankan ke depan adalah bagaimana kita kembali lagi melihat dari aspek SDM-nya, kemudian dari aspek juga bisnisnya, apakah itu cash flow-nya, apa juga itu operasinya, sistemnya gitu ya, termasuk juga bagaimana perhatian pemerintah juga kebijakannya harus tepat dan juga harus mengayomi, memayungi itu semua. Dan ini kita bisa drive terus dari bulan ke bulan sehingga pada saatnya ya akhir tahun ini kita harapkan sudah bisa recover atau kita bisa pulih ya, rebuild kembali. Dan tentunya dalam pengembangan itu semua kita bisa lihat nanti by cluster atau by wilayah atau by individual bagaimana kita membantu IKM, koperasi, UMKM yang ada di Indonesia maupun juga di Bali. Dan ini sebagai sebuah model partnership pendampingan saya kira yang tadi sudah digambarkan bahwa dukungan lembaga perkreditan desa, koperasi sebagai lembaga pembiayaan, dan juga tentunya juga bisa kita harapkan dari BUMN atau BUMS, CSR, yaitu dalam bentuk nanti lembaga keuangan mikro, microfinance, atau juga pinjaman atau soft loan dari dunia perbankan, BPD, Bank Pembangunan Daerah Bali, maupun juga perbankan nasional, maupun juga seperti Asian Development Bank, itu bisa menjadi sebuah dukungan nanti terhadap kebutuhan pembangunan masyarakat yang ada di daerah. Dan ini bisa masuk di dalam membantu, terutama kalau di Bali, tentunya lembaga perkreditan desa ini sudah sangat bagus ya, sehat. Nah ini bisa kita promosikan. Jadi membantu rakyat, membantu pedesaan, membantu kegiatan ekonomi yang ada, pertanian, perikanan, peternakan, ya, termasuk pariwisata, desa wisata. Nah ini bisa mendrive itu semua. Sehingga produk-produk kita, apakah itu nanti bisa melalui offline maupun online, bisa tetap kita pasarkan. Saya kira ini, dan ini sebuah model aja, bagaimana kita berharap peran LPD maupun koperasi itu udah masuk bisa ke desa-desa, bekerja sama dengan BUMDes, dengan IKM, UKM, Gapoktan, Subak gitu ya, Karang Taruna, termasuk pemerintah desa, kecamatan, itu bisa bersama-sama membantu menyalurkan
bagaimana produk yang apakah dibuat di daerah, apakah itu dibuat di pusat gitu ya, bisa di-drive menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Jadi karena semua produk yang ada, yang kita buat, selalu membutuhkan pembiayaan, selalu membutuhkan financing gitu ya. Nah ini yang menjadi sebuah keunggulan saya kira bisa dikembangkan di Bali dan malah bisa kita masukkan kepada program nasional. Dan terakhir, oleh karena itu, untuk bisa kita tetap survive dan juga recovery ke depan, kita mempunyai beberapa langkah ya, tetap harus bersemangat masyarakat dan umat bagaimana menjaga kehidupan dengan protokol kesehatan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya tadi adalah bagaimana kita tetap mengasah diri kita, meningkatkan keterampilan kita, kompetensi profesionalisme kita untuk menggerakkan kegiatan usaha, ekonomi, industri ke depan. Ini yang harus dibuat juga nanti roadmap dan tolok ukurnya kepada umat Hindu dan masyarakat di Bali. Dan yang kedua, pemerintah bersama umat Hindu dan juga pelaku usaha kita harapkan menjabarkan tadi secara detail pemberian stimulus insentif supaya langsung mengena kepada yang membutuhkan. Jadi jangan sampai diselewengkan gitu ya. Dan ini yang menurut saya sangat penting sekali, krusial sekarang ini. Kementerian-kementerian semua punya program, tapi benar nggak nyampai. Ini yang menjadi sebuah hal yang harus kita follow up. Dan yang ketiga, di samping kebijakan moneter tadi dan fiskal sudah diatur secara finansial, prosedur, saya kira pemerintah perlu mengatur kegiatan pembiayaan industri, maupun juga pinjaman lunak, perkreditan rakyat secara nasional maupun lokal. Sehingga sektor yang terdampak, IKM, UMKM, koperasi, bisa kita benahi, bisa kita angkat kembali. Dan khususnya untuk umat Hindu dan daerah Bali, tentunya mengaktifkan lembaga rakyat dalam bentuk LPD ini sangat penting, koperasi berbasis subak atau kelompok usaha tertentu, gapoktan, pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, ini kalau bisa yang keempat menjadi sebuah gerakan kita. Jadi gerakan umat Hindu atau gerakan rakyat Bali untuk apa ya istilahnya itu berjuang bersama. Mari kita hadapi, mari kita peduli, mari kita lakukan semua usaha industri ini untuk kebangkitan rakyat Bali, untuk kebangkitan umat Hindu. Saya kira demikian paparan saya. Terima kasih dan atas semua ini, dan saya ucapkan dengan Prama Santi Om, Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Suksma Pak Made Dana Tangkas, paparan yang menarik sekali, memprovokasi kita bagaimana kita ke depan menatap kehidupan yang lebih baik. Ada beberapa hal yang poin penting barangkali dari apa yang disampaikan oleh Pak Made Dana tadi. Yang pertama adalah ada harapan, hope dari beliau presentasi tadi. Semoga secepatnya mesin industri kita akan bekerja lagi setelah pasca COVID ini. Yang pertama. Beliau juga mencoba benchmark dengan kasus yang kita hadapi sekarang ini terhadap apa yang terjadi di 1920. Ini memang banyak pengamat kembali menyoroti bahwa ini adalah in-depth resesi yang panjang sekali. Yang berikutnya saya ingin memberikan juga bahwa ada exercise pandangan dari riset yang dilakukan oleh Oxford Economics. Saya coba fokus lihat dari tourism. Dari studi mereka bahwa dibandingkan dengan musibah-musibah atau wabah-wabah lain, atau persoalan lain, bencana-bencana lain, kita menghadapi 9/11, krisis moneter 2008 juga. Nah, mereka memberikan perhitungan dari sisi occupancy rate hotel umpamanya, bahwa kejadian tahun 2000 atau 1000 tragedi 9/11 itu impact-nya nggak terlalu besar. Begitu juga resesi ekonomi 2009. Tapi begitu masuk ke kasus sekarang COVID ini, hotel-hotel hampir jatuh betul, occupancy rate-nya bahkan sampai 10, bahkan 5% begitu ya.
pemutusan hubungan kerja juga, kalau kita cermati bahwa di masa 9/11 dan resesi itu hanya barangkali dalam kurun waktu 2 tahun nggak seberapa gitu. Tapi ini dalam ukuran bulan, pemutusan hubungan kerja ini terjun luar biasa, 3 juta, 5 juta. Ini kejadian di Amerika. Ini memang dampaknya luar biasa. Menarik Pak, apa yang disampaikan Pak Made tadi mengenai mapping, clustering, opportunity yang ada di Bali. Ini juga challenge buat kita di majority umat kita mengenai bagaimana kita menjadi bohir yang baik. ini memang Pak Madedana memprovokasi kita. Mudah-mudahan nanti diskusinya lebih seru lagi ini. Terima kasih, terima kasih Pak Madedana. Dan yang menarik lagi beliau menyampaikan bahwa ada sumber-sumber pembiayaan. Nah, Pak Madedana, kami mengikuti beberapa diskusi-diskusi webinar dari teman-teman umat Hindu juga. Bottlenecking dari persoalan umat kita di dalam berbisnis, membangkitkan kewirausahaan adalah di pembiayaan. Nah, mudah-mudahan insight Bapak tadi dan diskusi nanti juga akan lebih hidup lagi. Bapak Ibu sekalian,